Anda tahu kalau kita ngomongin program pembangunan di tingkat desa, bayangannya pasti santai, gotong royong bangun pos ronda gitu kan? Iya, biasanya skalanya kecil dan jelas ya. Bener banget, tapi draft Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih ini tuh beda jauh. Kita seolah disuruh bangun pos ronda, tapi dengan anggaran setara gedung pencakar langit. Sangat masif. Dan anehnya lagi nih, para tukangnya malah disuruh pakai seragam militer. Jadi di pembahasan mendalam kita kali ini, kita mau bedah tumpukan laporan minggu ini untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik kehebohan skema raksasa Kopdes ini. Betul. Dan kalau kita lihat, fokus utama dari sumber-sumber ini sebenarnya bermuara pada dua hal. Pertama, meluruskan rumor liar soal gaji fantastis para manajernya. Dan kedua, nah ini yang penting, membongkar skema pendanaan negara sebesar 240 triliun di baliknya. Wah, 240 triliun. Oke, mari kita mulai dari isu gajinya dulu deh, karena ini kan yang paling bikin heboh di medsos. Sempat beredar kabar kalau manajer Kopdes itu bakal digaji 16 juta per bulan. Ya, angkanya fantastis. Logikanya kan itu gaji level manajer korporat di SCBD Jakarta, bukan di pedesaan. Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sudah membantah keras kan? Iya benar. Pak Purbaya menyebut bahwa patokan yang sedang digodok itu sebenarnya mengarah ke UMP atau upah minimum provinsi. Oke, kalau bukan 16 juta berarti pakai UMP. Tapi angka pastinya berapa nih? Nah, menariknya, Pak Purbaya justru menilai standar UMP sekalipun itu masih dirasa ketinggian untuk posisi manajer desa ini. Wah, UMP saja dibilang ketinggian? Ya, karena alasannya berakar pada realitas ekonomi di lapangan. Biaya hidup dan skala ekonomi di desa kan jauh di bawah rata-rata ibu kota provinsi ya. Oh, iya juga sih. Jadi, menekan angka ini tuh bukan sekedar soal efisiensi anggaran pemerintah, tapi untuk menjaga rasionalitas. Biar gak terjadi ketimpangan sosial yang drastis di level desa itu sendiri. Biar nggak jomplang gitu ya? Betul. Bayangkan kalau seorang manajer koperasi tiba-tiba gajinya jauh melampaui kepala desanya. Pasti kacau kan? Masuk akal sih kalau disesuaikan dengan ekonomi lokal. Tapi ini justru memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar buat saya. Gimana tuh? Kalau gaji ujung tombaknya saja ditekan sedemikian rupa, terus kemana mengalirnya dana raksasa 240 triliun itu? Karena kan dalam skema tenor 6 tahun, beban ke APBN kita sungguh luar biasa kan? Nah, mari kita bedah matematika anggarannya. Utang 240 triliun dengan tenor 6 tahun, itu berarti APBN harus menyedot sekitar 40 triliun setiap tahunnya. Tunggu dulu, 40 triliun? Apakah ini berarti pemerintah menanggung seluruh pokok utang dan bunganya sekaligus? Justru itu, 40 triliun itu murni hanya untuk mencicil pokok utangnya saja. Belum termasuk bunga. Wah, gila, pokoknya saja sudah segitu besarnya. Artinya kan ada injeksi modal besar-besaran di awal. Kemungkinan besar untuk membangun infrastruktur fisik koperasi, sistem logistik, dan pengadaan barang secara masif. Pantes saja sempat ada kepanikan di publik ya. Banyak yang takut cicilan sebesar ini bakal menelan alokasi dana desa yang sudah ada. Iya, kekhawatiran itu sangat bisa dipahami mengingat besarnya angka tadi. Namun, skemanya ternyata nggak bersifat kanibalistik terhadap dana desa kok. Oh, jadi nggak potong anggaran desa? Enggak. Mekanisme yang dirancang justru mengintegrasikan operasionalnya. Jadi aset fisik koperasi dan SHU atau keuntungannya itu dirancang untuk tetap menjadi hak milik desa. Jadi desa tetap dapat untungnya? Betul. Jadi, dana desa reguler tetap berjalan, sementara Kopdes ini bertindak sebagai mesin ekonomi tambahan saja. Oke, dengan beban puluhan triliun per tahun dari APBN, pemerintah jelas nggak punya ruang untuk gagal nih, apalagi target eksekusinya September 2026 kan? Sangat dekat waktunya. Nah, disinilah saya mulai melihat benang merahnya. Kenapa tiba-tiba BPKP dan lembaga seperti Danantara dilibatkan secara intens bersama perbankan? BPKP pasti masuk untuk audit dan pengawasan. Benar. BPKP mengawasi dari awal, sementara Danantara ditugaskan sebagai motor investasinya. Mereka yang memastikan aliran dananya efisien. Analisis yang masuk akal. Keterlibatan lembaga-lembaga kelas berat ini menunjukkan level perputaran uangnya. Danantara nggak akan turun gunung kalau ini sekedar urusan buka warung sembako biasa. Negara butuh kepastian absolut. Kepastian absolut. Tapi pertanyaannya, apakah kepastian absolut itu yang jadi alasan dibalik metode pelatihannya? Nah, ini bagian yang paling jadi sorotan.
Iya ya, karena laporannya menyebutkan anggaran pelatihannya itu mencapai 30 juta rupiah per orang. Dan calon manajer Kopdes ini harus berseragam loreng, berteriak yel-yel, dan ikut pelatihan militer yang intens. Yang tragisnya sampai memakan 5 korban jiwa. Iya, itu tragedi yang memprihatinkan. Pertanyaan saya, apa korelasinya? Menghabiskan 30 juta per kepala untuk latihan fisik ala militer demi mengurus pembukuan koperasi. Kalau kita melihatnya murni sebagai pelatihan akuntansi, itu jelas nggak masuk akal sama sekali. Anggaran 30 juta itu kemungkinan tersedot untuk biaya infrastruktur barak, logistik militer, dan instruktur selama karantina. Berarti ini lebih ke arah pembentukan karakter ya? Lebih dari itu, dari kacamata manajemen risiko negara, ini tuh manuver berskala masif dengan tekanan waktu yang sangat sempit. Pendekatan sipil yang organik dianggap terlalu lambat dan sulit diseragamkan. Oh, jadi mereka butuh cara yang instan. Betul. Makanya, mereka menggunakan pendekatan komando. Tujuannya bukan sekedar mengajarkan kemampuan teknis, tapi mencetak ribuan pelaksana yang patuh pada satu instruksi terpusat. Pelaksana yang tahan banting menghadapi tekanan target gitu ya? Persis. Doktrinasi agar mesin raksasa ini bisa bergerak serentak tanpa banyak hambatan birokrasi di lapangan. Wah, ini mengubah perspektif sama sekali. Jadi, ringkasnya untuk Anda yang mendengarkan, benang merahnya sangat jelas. Kopdes ini adalah pertaruhan APBN 240 triliun yang sedang berkejaran dengan waktu. Dan dijalankan dengan metode komando yang sangat kaku dari pusat. Alat, dana, dan metode yang dikerahkan benar-benar tidak proporsional dengan definisi tradisional sebuah koperasi desa. Benar sekali. Yang pada akhirnya menyisakan sebuah pemikiran provokatif untuk Anda renungkan hari ini. Jika sebuah program di tingkat desa membutuhkan kucuran dana ratusan triliun rupiah, dengan manajer yang harus didoktrin layaknya tentara sebelum turun ke lapangan, Apakah ini murni sekedar program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal? ataukah kita sebenarnya sedang menyaksikan pembentukan mesin birokrasi baru yang dikendalikan secara sentralistik langsung ke akar rumput? Sesuatu untuk Anda pertimbangkan. 40 dan 30 Senin, kita juga memastikan bahwa perbankan mendapat sumber pendanaan yang lebih rendah dan biasanya terkendali dengan menyuruh semua SMB di bawah keuangan untuk meminta bunga ke perbankan itu sama dengan yang diminta oleh pemerintah ke perbankan, yaitu 80% dari BI rating. Efektif mulai besok akan berjalan tergantung posisi deposito atau simpanannya di perbankan. Tapi saya minta dalam waktu dekat itu dijalankan, harusnya minggu ini selesai semua itu. Jadi itu akan menurunkan cost of capital dari perbankan sehingga mereka lebih leluasa dan bisa memberikan pinjaman dalam bunga dengan bunga yang lebih rendah. Ini mengurangi kompetisi antar bank untuk bunga yang tinggi hingga bunga di pasar bisa turun dan bunga pinjaman bisa turun dengan cepat. Tidak mungkin dari kami. Ada lagi? Pak, boleh dong tanggapannya soal pertumbuhan ekonomi tadi, Pak? Tadi baru dilakukan. 5,29 ya? Ya. Tanggapan apa? Jadi kalau kita lihat, saya agak takut. Itu kan 5,3 ya? 5,29. Melambat di tengah Satu. harga minyak dunia yang tinggi kan. Q2 kan sebenarnya agak impact dari global. Dan tentu yang maksimal di situ kan. April, Mei, Juni ketika harga minyak dunia tinggi dan lain-lain. Jelas ekspor segala macam terganggu kan, nggak optimal kan. Kita bisa tunggu dulu 5,29 itu sudah cukup baik mengatakan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat, daerah menuju 6% dengan maksimalkan semua engine of growth yang ada di perekonomian termasuk tadi menambah uang di perekonomian, menekan bunga deposito bukan bunga, menekan bunga yang diminta oleh SMP di bawah keuangan turun ke level rendah sehingga perbankan bisa menaruh atau memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Saya belum baca itu. Saya mau yang nyata detail dikit ya Pak. Ini kan tadi Boleh. industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni 0,9, tapi porsinya menyusut dibandingkan Q1 2026 dan Q2 2025 yang masing-masing 1,03 dan 1,13. Apakah artinya manufaktur melesu? Bagaimana solusinya ke depan kalau dari pemerintah?
Satu lagi Pak, masih soal PE, pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua itu hanya 1,36%. Apakah artinya ekonomi belum dinikmati secara merata? Kenapa hal itu bisa terjadi dan apa solusinya ke depan Pak? Kalau tadi manufacturing kan kontribusi bisa tapi share-nya menurun, kemungkinan memang dia tumbuhnya lumayan bagus, tapi ada sektor lain yang tumbuh lebih cepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.